Jadi kalau ada orang mengatakan saya menikah lagi banyak karena ikut Nabi, itu keliru. Nabi Muhammad tidak menikah lagi. Nabi Muhammad mencukupkan dengan Sayyidah Khadijah. Sampai kapan? Sampai Sayyidah Khadijah meninggal. Bahkan sampai sudah meninggal pun, kenangan-kenangan Nabi terhadap Sayyidah Khadijah itu masih terekam dengan baik. Saking baiknya, beberapa kali istri-istrinya yang lain seperti Sayyidah Aisyah niku cemburu. Nopo pantes coba ada perempuan cemburu kepada perempuan lain yang sudah meninggal. Tapi itu terjadi. Jadi Nabi Muhammad itu kalau habis motong kambing, itu langsung bilang kepada sahabat, tolong ya, ini diantar ke rumahnya Halah, saudaranya Khadijah. Tolong ya, ini diantar kepada si A, karena si A ini dulu baik sekali kepada Khadijah. Terus pun Sayyidah Aisyah, ka'annaha lam tujad imro'ah siwa Khadijah. Koyok-koyok nggak ono wedok meneh selain Khadijah. Terus menawi panjenengan niki cemburu, nggih berarti levelnya sudah sama dengan Sayyidah Aisyah. Panjenengan yang bapak-bapak mboten usah khawatir. Kalau panjenengan dicemburui istri, berarti level panjenengan sudah seperti Nabi Muhammad. Wah. Orang Tanjung Sari levelnya seperti Nabi Muhammad. Karena memang terjadi, tapi banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak tahu bahwa Nabi Muhammad setelah Sayyidah Khadijah meninggal, beliau menikah lagi. Menikahnya itu tidak langsung dengan Sayyidah Aisyah. Justru menikahnya itu dengan Sayyidah Sauda binti Zum'an. Seorang perempuan yang sudah sepuh, nyuwun sewu, tinggi, besar, badannya besar, tinggi, besar, kulitnya niku kados jaket kulo. Kira-kira begitulah. Nyuwun sewu. Nggih, kula mboten nyebataken hitam. Kalau panjenengan ningali jaket kulo kan wonten sing putih. Pokoknya seperti jaket saya. Sampai diceritakan dalam beberapa kisah, satu malam Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar itu lewat berdua di tengah jalan. Tiba-tiba dari kejauhan melihat ada sosok besar. Tengah malam, panjenengan misalkan kepanggih kali kulo, dalu-dalu, peteng dedet ngoten. Mboten damel kacamata, mboten damel peci, damel ireng kabeh. Panjenengan kan langsung pikir-mikir. Iki jin apa gendruwo ngaten. Niku sampai Sayyidah Sauda niku matur, saya ini Sauda. Jangan takut. Berarti gambaran fisiknya itu demikian. Gambaran fisiknya begitu itu. Beliau menikah dengan Sayyidah Sauda selama 3 tahun pasca meninggalnya Sayyidah Khadijah. Baru setelah tahun keempat, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi menika garwa malih pikantuk kalian Sayyidah Aisyah. Dados niki ingkang dados kunci. Kalau ada kiai kemudian bilang, "Oh, saya mau nikah seperti Nabi." Loh, kalau yang dinikahi itu janda-janda muda, ya semua bapak-bapak laki-laki juga mau. Tetapi kalau seperti Sayyidah Sauda, usianya sudah hampir 60 tahun, badannya tinggi besar, kulitnya itu tidak seperti kebanyakan orang saat itu. Kinten-kinten purun apa mboten? Ya wis Pak, nggak apa-apa Pak, sampean lek kate mlebu surga nggak apa-apa melok Kanjeng Nabi. Tak izini nikah, tapi kudu bentuk fisiknya seperti Sayyidah Sauda. Purun mboten Pak, kinten-kinten Pak.
Abot ternyata. Berat. Loh kalau ingkang dipun tingali niku Sayyidah Aisyah, yo siapa yang nggak mau? Semua orang normal ya mau. Jadi kenapa para ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya? Sebab mereka tidak mewarisi harta benda. Mereka tidak mewarisi materi, tetapi yang diwarisi oleh para ulama adalah teladan dari Rasulullah tentang ilmu, tentang akhlak, tentang adab. Meniko yang sekarang tidak ada. Yang sekarang tidak ada. Istrinya cantik, di mana-mana ada. Niku ingkang keliru. Makanipun tidak semua ulama itu kemudian masuk dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, tetapi hanya mereka yang punya kriteria khusus yang ketat yang disebut sebagai al-alim ar-rabbani, punya ilmu, ilmunya kemudian diamalkan, kemudian dari pengamalan itu membuat semakin takut terhadap Allah. Saniki mboten wonten, sulit sekali. Ada kiai, wah, ada mubalih misalkan ceramah keras sekali mengkritik pemerintah, kemudian dipanggil, ditemui secara khusus, dipun paringi amplop wow. Amplopnya mboten putih, tapi coklat. Panjenengan pirsa mboten bedanya amplop putih sama coklat? Kinten-kinten isinya kelas berat yang mana? Kantos pernah nampi panjenengan? Dereng nggih. Mugi-mugi. Jadi amplop coklat itu Masya Allah. Jadi ada orang mengkritik luar biasa, tapi begitu sudah ketemu yang dikritik, kemudian dikasih makan, dijamu, lengkap, mewah, ketika pulang dikasih amplopnya coklat. Sudah lupa, tidak mengkritik lagi. Itu yang terjadi sekarang. Sulit, orang punya idealisme itu sulit sekali. Dulu pada masa Bani Israel itu digambarkan ada seorang ahli ibadah. Niki contoh bagaimana orang-orang ulama zaman dahulu, kiai-kiai pada masa lampau itu punya ketakutan yang luar biasa terhadap Allah berdasarkan dari ilmunya. Seorang ulama dari kelompok Yahudi atau Bani Israel niku terkenal ahli ibadah. Akhirnya ada salah satu perempuan cantik mencoba untuk menggoda. Terusipun lare-lare nem, alah Mas yo kiai yo podo lanange, podo mangan segoe, podo doyan terine. Wis tak jajal, pasti yo ampun. Akhirnya betul, dicoba. Ulama itu dicoba, didatangkanlah seorang perempuan yang paling cantik, kemudian dibawa ke padepokan atau rumahnya si ulama tadi. Tengah malam diketok pintunya. Terusipun perempuan tadi, tolong Pak Yai, kula niku ijenan, saya dikejar-kejar oleh orang jahat, tolonglah berikan saya perlindungan. Terusipun ulama woniku, nggih pun mlebet. Begitu masuk, apa yang dilakukan perempuan itu? Dia melepaskan semua yang menempel di badannya. Coba kalau ulamanya model saya, wah kacamatanya pecah langsung. Karena efek panas. Karena ini ulama betulan, apa yang dia lakukan? Dia itu ingat betul. Apa yang akan saya nikmati sekarang mungkin nikmat, tetapi kenikmatan itu sesaat, saya justru akan merasakan panasnya api neraka. Dia ngambil korek. Begitu perempuan itu melepaskan semua baju, dia membakar jarinya. Terusnya pun perempuan itu, lho lapo sampean kok make
bakar tangan segala macam. Ini loh, di hadapanmu ada apa ini? Kue. Ada getuk, dinikmati. Ojo diantepno, ojo diangguraken naon. Ayo dinikmati. Itu dibakar sampai melepuh. Apa kata dia? Ini masih belum ada berapa persennya dari rasa sakit yang akan saya terima nanti di neraka. Kenapa? Dalam rangka untuk mengerem hawa nafsunya. Orang kadang itu kan kepinginnya yang praktis, tetapi setelah itu menyesal. Wes nggak popo, tuku sing murah hai. Ini kan terus ibu-ibu filosofinya, nggak popo wes, penting murah. Ya nggak ada murah awet itu mboten nonton. Tapi kepinginnya ya murah ya awet. Kalau tidak awet, dikomplain yang jualan. Sampean dodol niku ngapusi. Lagi telung dino wis brodol. Lah beli sepeda motor, harganya 1 juta, mintanya 10 tahun awet misalkan. Ya mboten saged. Panjenengan beli jilbab, harganya 10.000, didiskon dapat 10. Mintanya kalau dipakai seperti Inara Rusli, ya mboten saged. Berkilo-kilo, kelihatan tambah cantik, wajahnya glowing, ya mboten saged. Uang tidak bisa membeli segalanya, tetapi segalanya memerlukan uang. Badhe ayu mawon kudu wonten bondo, mboten saged. Niki sing mesahaken bapak-bapak niki, ya Allah. Tambah sepuh tenanan niku. Jadi itu alasan kenapa orang-orang kemudian tidak memberikan penghormatan kepada para ulama pada konteks sekarang, bukan karena ulamanya itu bukan karena mereka tidak memberikan penghormatan kepada ulama, tetapi ulamanya tidak bisa atau belum sampai kepada derajat yang bisa untuk diberikan penghormatan. Nggih, nampaknya saja, wah nampaknya luar biasa. Damel jilbab, damel sorban, damel apa-apa baju putih, masya Allah. Niku banyak, makanya kan banyak sekarang itu di pulau seberang itu ada katanya ustadz atau kiai muda punya pesantren, tetapi berapa banyak yang menjadi korban. Di Jawa Tengah ada kiai terkenal, tetapi berapa santri yang menjadi korbannya, bahkan korban itu jatuh atau terjadi saat pada bulan Ramadan. Jadi ya wajar kalau orang kemudian tidak bisa memberikan penghormatan. Tetapi kalau kita melihat ada seorang ulama, ada seorang kiai, ada seorang muballigh, ada seorang guru yang dengan ilmunya itu membuat dia semakin takut kepada Allah, maka kewajiban kita untuk memberikan penghormatan terhadap orang yang semacam itu. Tapi kalau tidak, nyuwun sewu, tidak usah dihormati, karena bentuk penghormatan itu diberikan batasannya seseorang punya predikat ulama jika ulama itu kategorinya ulama yang rabbani, punya ilmu diamalkan, punya akhlak dipraktekan di tengah masyarakat. Saniki guru niku nggih bermasalah. Guru biasanya itu mencuri-curi kesempatan. Yang dosen juga sama, memanfaatkan kondisi dan kesempatan. Yang demikian itu boleh nggak kita hormati? Hormati sekedarnya sebagai sesama makhluknya Allah, tidak dalam predikatnya sebagai seorang pewaris ilmunya Nabi. Ala hayatin muzriyatin bihadrati jama'atin hatta yadhaku. Tidak boleh kalau ada ulama besar, dia terkenal alim, terkenal baik, perilaku dan akhlaknya, terkenal luas ilmunya, tidak boleh kita jadikan bahan olok-olokan. Panjenengan misalkan pawe 17 Agustus ikut mengikuti gayanya seorang ulama. Kemudian orang-orang pada ketawa. Ketawanya bukan ketawa kagum, tapi ketawa mengejek. Nah,
perilaku yang semacam itu bisa menyebabkan seseorang yang melakukan pelecehan terjerumus ke dalam kekafiran atau kemurtadan. Loh kok penting sekali ulama itu di mata agama? Enggak. Sampai-sampai ada ucapan mautul alim, mautul alam. Kalau ada orang meninggal, dia adalah orang yang berilmu, maka itu maknanya sama dengan matinya alam semesta. Innallaha la yaqbidu ilman atau la yanzi'u ilman illa biqabdatil ulama. Allah itu tidak akan mengambil ilmu secara langsung kecuali dengan apa? Kecuali dengan meninggalnya para ulama. Contoh mawon niki nyuwun sewu. Orang tua zaman dahulu itu banyak yang bisa masakan-masakan yang aneh. Yang sekarang anak-anak muda perempuan itu nggak bisa masak lagi. Makanya lek wonten acara hajatan di tetangga, itu yang bagian membuat makanan-makanan tradisional niku lare nem napa lare tiang sepuh. Tiang sepuh. Ketika tiang sepuh niku kapundhut, usianya sudah tidak ada, maka karena tidak bisa diwariskan kepada generasi berikutnya, yang semacam itu menjadi punah. Menjadi punah. Banyak gak? Banyak. Orang dulu punya kemampuan begini, punya kemampuan begini, punya kemampuan begini. Saya kadang mengalami sendiri. Kulo dados santri, dados mahasiswa, itu bisa masak. Masak sendiri, bukan masak Indomie sanes. Ya masak resmi, buat tahu isi, kemudian masak rawon, numis, nopo terong segala macam, itu bisa. Bahkan kulo menawi haji dampingi abah niku, kulo bagian kokinya. Jadi abah niku dari luar hotel bawa napa nggih gambas lek cara mriki. Napa nek cara bahasa Indonesia ini? Napa? Oyong. Ngertos oyong panjenengan? Gambas. Nggih. Yaitu gambas nggih oyong niku. Timun, terong, kemudian bawa daging, bawa tempe, bawa tahu ditaruh. Niki Mas Muhib dimasak. Bisa, saya masak itu. Buat sop nggih saged. Itu. Begitu sekarang yang mendampingi lebih muda nggak bisa. Disuruh masak, potong semua kotak-kotak, masukkan ke dalam tungku, masukkan ke dalam kuali, dikasih air panas, dikasih irisan bawang bombay, angkat, mendidih, angkat, mateng. Jadinya apa? Sop nggak karu-karuan. Jadi nggak bisa. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Allah itu dalam mencabut ilmu, menghilangkan ilmu, itu dengan cara meninggalnya orang yang mempunyai ilmu. Mas saya itu dulu ahli sekali buat kupat niku. Kulo mboten saged pun generasi kulo. Lapa malih anak kulo pun. Wong anak kulo niku paringi kupat niku sampai bingung. Ini gimana cara masukkan berasnya? Loh coba. Masukkan berasnya saja sudah bingung. Kenapa? Karena orang yang tahu tentang membuat kupat, orang yang tahu tentang masak, orang yang punya ilmu satu hal, ketika dia meninggal, kemudian ilmu itu juga menjadi punah. Itu kenapa orang yang berilmu di mata agama sangat berharga. Jadi jangan dianggap orang berilmu itu tidak ada manfaatnya, ada. Kapan terasa manfaatnya? Saat orang itu menjadi tidak ada. Ada orang ahli damel nopo niku, kalau di Surabaya itu satunya 75.000. Niku godhong napa nggih? Ingkang damel
napa umpannya gurame niku lho. Napa jenenge? Kan ada pohon itu lebar. Zaman kulo alit iku damel payung. Napa namine ini? Ah, nggih niku. Nih kan ada yang lebar, ada yang kecil. Yang kecil naminipun napa? Tales. Nggih, tales. Tales itu kalau daunnya dipotong, direbus, kemudian diisi dengan kelapa, diisi dengan ikan asin, diisi dengan cabai, dibungkus make tali, talinya itu make napa namine? Buntil. Oke, buntil. Cobi, ibu-ibu yang nem niki teng mriki, ingkang saged damel buntil pinten? Ya kan, tawaduk semua. Aduh, nyuwun sewu. Mboten saged, tapi yang sepuh-sepuh itu saged. Makanya mahal. Di Surabaya itu dijual satunya 75.000. Kalau isinya itu ikan teri kecil, kalau isinya itu ikan asin yang agak besar, itu menjadi 100.000. Coba, sak menten iki, 100.000. Kenapa bisa mahal padahal talesnya banyak, kelapanya banyak? Sebab ilmunya yang mahal. Ilmunya yang mahal. Itu yang sekarang terjadi. Jadi Allah menghilangkan satu ilmu, caranya dengan apa? Caranya dengan membuat orang yang punya ilmu itu meninggal. Ketika orang yang punya ilmu itu meninggal, maka kemudian ilmunya juga ikut hilang. Dulu orang pinter waris, sekarang sulit orang yang pinter waris. Biasanya caranya bagaimana? Bahwa ilmu itu akan mulai punah, dianggapnya sebagai ilmu yang sulit. Contohnya nopo kalau di pelajaran umum ilmu matematika. Ayo cobi, wonten ibu-ibu yang menganggap matematika gampil, wah hebat, jempol sekawan pun maju sedanten. Mboten nonton mesti paling angel, ya Allah. Napa malih panjenengan gadah putra kelas 3 sekawan gangsal niku. Mak, iki mak ono PR matematika. Oh, wis, ambek bapak. Jare bapak nopo? Wah, sibuk pegel wae ambek mak. Akhirnya ujung-ujungnya wis maring pendopo wae belajar iku ono kelas matematika. Kenapa? Karena sulit. Karena sulit kemudian mahal harganya. Orang yang punya kemampuan matematika itu sekarang dinilai sebagai kemampuan yang mahal. Karena semuanya bisa dikalkulasi, dihitung dengan ilmu matematika tadi. Hilang yang pertama, yaitu begitu caranya. Orang yang ahli matematika tidak ada habis. Kenapa? Karena orang menganggap matematika itu sulit. Orang membuat ketupat saat lebaran sulit. Mau yang praktis, bagaimana? Beli di pasar. Oke kan? Ingkang damel, ingkang nyetok teng pasar pundi? Nggih mbah-mbah ingkang sampun sepuh niku. Ingkang sekedap malih niku nggih tambah sehat. Ya. Tidak merasakan sakit lagi. Jadi ketika tidak ada diganti, ganti pakai apa? Plastik, jadinya lontong. Begitu itu. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi kita tidak boleh melakukan penghinaan, sikap yang berdampak terhadap penghinaan, bernuansa penghinaan terhadap siapa? Terhadap para ulama, para mubaligh, atau para guru yang dengan ilmunya mereka kemudian mempunyai sikap yang sikapnya mencerminkan sebagai seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Au alqa fatwa alimin, atau dia meremehkan hasil ijtihad atau fatwanya orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ketika merumuskan masalah itu sulit. Panjenengan kan gampil, tanglet mawon kan gampil, tapi ingkang jawab niku ingkang rumit. Atau panjenengan tanglet misalkan ada orang tanya, bagaimana hukumnya sholat misalkan
memakai mukena sambungan. Yang potongan niku napa namine? Yang potongan niku kan. Nggih. Niku yo napa? Sah napa mboten? Sebab kadang niku kan buka ngaten niku. Lek tanglet gampil, tapi yang jawab itu kan madosi. Di hadisnya tidak ada, di Al-Qur'annya tidak ada. Kan harus mikir-mikir dulu, mikir-mikir. Ngono tok nggak iso, percuma. Oleh aku dadi sampean, aku mesti iso. Durung karuan. Tanya itu mudah. Kados panjenengan coba tanya, Pak, saya mau ke rumahnya Pak RT, lewat mana ya? Kan? Kemudian ngasih petunjuk, lurus kanan. Setelah kanan ngiri, ngiri kanan, kanan kiri, gitu. Mutar-mutar, wah, nggak iso iki. Coba panjenengan dalam posisi yang sama, belum tentu juga bisa menjelaskan. Maka kalau ada orang menyepelekan tentang jawaban dari seorang yang berilmu, jawaban atas satu masalah, orang itu niatnya adalah untuk menghina, orang tersebut bisa jatuh dalam status hukum murtad. Kenapa? Karena tadi itu ada proses yang dilampaui, dia harus merujuk kepada Al-Quran. Zaman dulu kinten-kinten Sayyidah Aisyah sholat damel mukena mboten? Mboten kan? Mosok damel mukena kados panjenengan, damel rukuh mboten gitu. Mboten kan? Jadi tidak ada bagaimana cara memberikan hukum itu. Sehingga ketika sudah diberikan hukum, kemudian jangan kita komplain. Opo-opo haram, nggak enak. Sidik-sidik haram, sidik-sidik haram. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Au qala ayyu syai'in hadza syar'u in qasadal istighfaf. Au qala utawa dawuh sapa wong ayyu syai'in hadza syar'u. Agama model apa ini? Syariat macam apa ini? Itu niatnya juga menghina, tidak boleh. Ada orang mengatakan ketika dikasih tahu, panjenengan sebentar lagi mau Ramadan, puasa. Bagi ibu-ibu yang punya hutang, bapak-bapak yang punya hutang, harap dilunasi hutangnya. Hutang nopo? Hutang puasanya. Lah aku wis gak eling nggih, ping piro puasai ya opo terus. Ya diambil yang paling banyak ingatnya. Kira-kira kalau ditanya berapa? 10 atau 20 misalkan. Ya 20 gitu itu. Wah, kok berat? Agama model apa ini? Nah, ekspresi atau ungkapan dengan mengatakan agama model apa begini ini, itu adalah bentuk penghinaan. Menghina terhadap agama, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama, itu kemudian bisa mengantarkan kita ke dalam perilaku murtad. Murtad ini berat, meskipun itu sebetulnya urusan hidayah. Sekali lagi, murtad itu urusan hidayah. Allah akan memberikan kepada siapapun hidayahnya, tidak pandang bulu. Abu Lahab kurang apa kafirnya? Sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran. Tetapi putrinya itu masuk Islam. Namanya Darrah binti Abi Lahab. Bapaknya bajingan itu, preman betulan Abu Lahab, tapi anaknya bisa masuk Islam. Jadi dalam hal hidayah, dalam hal rizki, dalam hal takdir, dalam hal keputusan-keputusan Allah yang kadang kita merasa itu berat untuk kita terima, itu mutlak haknya Allah. Terusipun Sayyidina Umar mengatakan, kalau lau alima ahadukum, kalau seandainya seseorang di antara kalian tahu tentang hakikat di balik keputusan Allah, maka kalian tidak akan pernah komplain terhadap takdirnya Allah. Kalau kita tahu hakikat yang paling jernih
dari keputusan-keputusan Allah kepada kita, maka kita tidak akan pernah protes, tidak akan pernah menanyakan tentang kenapa Allah menakdirkan hal ini kepada kita. Ada orang yang komplain karena hidupnya fakir sekali. Niki wonten setunggal cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seorang jariyah, seorang imro'ah min Bani Israel, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadisipun sahih. Terusipun Kanjeng Nabi ingkang menceritakan itu, seorang perempuan dari kelompok Bani Israel itu melihat ada orang naik kuda, ganteng sekali, gagah, kados AHY ngoten niku, kados Lektol Teddy lah ngoten, masya Allah, putih, ganteng, pokoknya mantu idaman. Terusipun panjenengan menawi pirsa piantun kados Mayor Teddy, kira-kira nggadah anak perempuan, menghayal mboten? Kadang menghayalnya bukan untuk anak perempuannya, malah untuk dirinya sendiri, kan kebangetan niku, masya Allah. Ya Allah, mugi-mugi. Niku wonten setunggal perempuan, dia sedang neteki bayinya, tiba-tiba lewat naik kuda besar, gagah, tegap, orangnya kelihatan mewah begitu. Kemudian dia bilang, Allahumma ij'al ibni misla hadza. Dungo kados panjenengan, ya Allah, muga-muga dadi mantuku. Niki sami, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini nasibnya sama dengan laki-laki tersebut. Kenapa? Naik mobil mewah. Coba naik Denza, harganya 1,3. Besar. Wah, ada supirnya, turun pakai sepatu harganya 3 juta, pakai kacamata hitam. Parfumnya, wanginya itu dari sini kecium sampai Pandan misalkan. Terusipun perempuan itu bilang apa? Allahumma ij'al ibni misla hadza, ay misla hadzal rajul. Ya Allah, jadikan anak saya ini nasibnya seperti laki-laki ini. Tiba-tiba Allah itu punya kuasa. Bayi yang sedang netek ini kemudian melepaskan payudara ibunya, langsung ngomong, Allahumma a'udzu min misli hadzal rajul. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menjadi seperti laki-laki ini. Terusipun ibuke napa? Muga-muga anakku mirip wong iki. Ternyata dilepas neteknya, anak bayinya ngomong, ya Allah, saya jangan sampai mirip orang ini. Lewat jalan lagi, tiba-tiba ada perempuan kumal, kemudian menyedihkan, kotor, dekil, bau, miskin, compang-camping segala macam, sobek-sobek badannya seperti orang gila. Kemudian bilangnya ibu, biasa ibu-ibu teng Jawa nopo? Ada orang nyun sewu sedang hamil, tiba-tiba lewat ada orang gila, nopo biasa? Niku. Biasa ibu-ibu ngaten niku. Sami. Ibu itu yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, niku mengatakan, Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi. Ya Allah, jangan jadikan anakku nasibnya seperti perempuan ini. Ngenes, hina, miskin, jorok, segala macam. Yang ajaib apa? Bayinya yang sedang netek dilepas. Begitu dilepas, Allahumma ij'al nafsi misla hadhihi. Bayinya ngomong, ya Allah, jadikan saya mirip seperti ibu-ibu ini. Padahal ibu-ibunya sudah lus-lus kandungan. Ya Allah, amit-amit jabang bayi 7 turunan ojo sampai. Kan ngaten niku biasa. Oke kan? Itu terjadi. Apa reaksinya? Rasulullah kemudian memberitahu, ketahuilah bahwa laki-laki yang diirikan
oleh ibu anak kecil itu, sesungguhnya dia adalah koruptor. Turun panjenengan, wonten koruptor lewat damel mobil saya Alphard. Ya Allah, muga-muga anakku koyo koruptor iki. Purun mboten? Mboten. Tapi karena tidak tahu, dia berdoa begitu. Kata Nabi, betul, anakmu tidak mau didoakan seperti laki-laki itu, karena laki-laki itu adalah koruptor. Lah terus, bagaimana dengan perempuan yang dekil itu? Lah kok anak saya minta seperti perempuan dekil itu? Terus pun perempuan yang dekil itu, dia oleh orang kampungnya dituduh sebagai pencuri. Dia oleh orang kampungnya dituduh sebagai pelakor. Dia oleh orang kampungnya dituduh sebagai orang yang waras, tetapi semua itu adalah fitnah. Tidak ada yang benar, tetapi orang itu menerima, tidak mengadukan kepada siapa atas kezaliman yang berlaku terhadap dirinya, kecuali dia adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, Bapak Ibu, niku mengajarkan kepada kita apa? Kita tidak boleh melihat orang itu dari fisik luarnya saja. Jangan dikira, orang kan seringkali melihat fisik luarnya. Panjenengan misalkan, kalau ningali tetangga, berangkat umroh, foto di pesawat begitu tuh. Kepingin mboten? Kepingin kan? Masya Allah. Apakah orang yang update status itu kemudian mencerminkan bahwa itu adalah kebahagiaan yang hakiki? Panjenengan nih, nyuwun sewu, ningali statusnya tiang, teng kontak WA panjenengan. Ternyata buat status, subhanallah, tabarakallah, nikmat mana yang akan saya dustakan, umroh beserta dengan papa tersayang. Misalkan. Kira-kira orang kalau normal kan kepingin. Tapi apakah kita bisa yakin bahwa orang yang update status itu, bahwa status tersebut yang dia updatekan adalah gambaran dari kebahagiaan dia yang hakiki? Menawi ternyata itu justru sedang mengenang rumah tangganya pada saat masa-masa baik. Sekarang sedang ribut dengan suaminya. Saya pernah ditanya sama orang, sampean kok nggak pernah update status? Fotonya berlatar belakang Ka'bah, nopo numpak pesawat, nopo ngaten lungguh-lungguh, kados tiang-tiang. Tidak pernah begitu itu. Ya, karena memang saya tidak sebahagia mereka. Artosipun nopo? Niki guyon. Orang yang seringkali memamerkan kehidupannya di status sosial, belum tentu dia hakikatnya betul-betul bahagia. Kadang dia sudah sekian lama menderita, itu adalah kesempatan satu-satunya buat pamer manas-manasi panjenengan ben kapok. Aslinya mboten bahagia, tapi kapan meneh aku iso balas dendam iki. Wah, iki pas momennya pamer. Subhanallah, tabarakallah. Makan sambil menikmati keindahan di kota Mekah. Padahal itu satu-satunya kesempatan, satu-satunya nikmat. Niki diceritakan, ada seorang dalam beberapa kisahnya para sufi, ada seorang suami istri yang sudah lama berumah tangga, tidak ribut. Kata rumah tangga sinten ya. Mboten nate mboten ribut, mesti ribut mawon. Akhirnya kemudian mereka berdua memutuskan untuk berangkat ke kebun binatang. Nggih kan mboten gadah yotro. Kalau dia tidak ribut, mungkin ke luar negeri. Pokoknya rumah tangga, kalau sukanya ribut, rezekinya itu juga seperti angin ribut. Mboten saged kumpul. Pun percaya mawon. Kalau mboten percaya monggo panjenengan lampahi. Panjenengan lampahi setunggal tahun. Mangke panjenengan kepanggih kula malih. Nggih. Apes kula ternyata. Rezeki mboten angsal, bisnis morat-marit. Orang ini
Pasangan ini kemudian berangkat ke kebun binatang. Duduk yang pertama di samping kandangnya monyet. Duduk di samping kandangnya monyet. Duduk begitu itu. Sing komentar pertama, jaler napa istri biasanya? Istri napa jaler? Istri, leres. Terus ibu ingkang istri, Pak, tontonan Pak. Ketek ae. Ketek ae iso bahagia. Iku tontonan niku lho, guyon, enggak tegang-tegang. Aku rumah tangga ambek sampean, Pak. 15 tahun tegang tok isine. Bahagia enggak, tensine munggah, ya Allah. Dilukas paling stroke aku, Pak. Kan. Bilang begitu kepada suaminya. Karena apa? Karena melihat panjenengan tingali. Kalau ada kera, berkumpul dengan kera, dia akan atraktif, dinamis. Wah, guyon ngaten niku. Kadang nemplok, kemudian lompat, lari lagi, mendekat segala macam, rebutan pisang, kan ngaten niku. Tontonan Pak. Lebih bahagia rumah tangganya kera daripada rumah tangga kita berdua. Niku terus saya ibu niku. Terus saya perempuan. Mantun ngaten, kemudian jalan-jalan di kebun binatang, pindah kemana? Pindah ke samping kandang singa. Di samping kandang harimau, singa atau harimau, tingali panjenengan. Slow living, terus saya tiang sak menika. Nyantai, yang laki-laki di sana, yang perempuan di sana. Jauh-jauhan, kados rumah tangga panjenengan. Bapak di teras, pegang handphone, ibu di ruang tengah, ngadep TV, nyekel handphone. Berarti kados rumah tangga singa. Menurut panjenengan kira-kira, bahagia yang mana di antara dua rumah tangga pasangan binatang ini? Singkera angkat tangan. Wantun kan, ayo cobi, ditungaaken ya Allah, mugi-mugi rumah tanggai kados rumah tanggai ketek misalnya kan, betul purun kan. Orang pada ketika ditanya, pasti kesimpulannya akan mengatakan rumah tangga kera, karena bahagia segala macam. Tapi kita perhatikan, laki-laki itu, bapak-bapak yang dicelatu oleh istrinya di dekat kandang singa, ketika dia bilang, Pak, iki lho Pak, koyo rumah tangga awak dhewe. Opo? Garing. Enggak komunikatif blas. Sampean iku lho Pak, enggak peka sama perasaan saya. Saya itu enggak butuh apa-apa sebagai perempuan. Saya hanya butuh sampean itu paham, ngerti, peka kepada saya. Kan ngaten nggih Bu nggih? Pun kenceng-kenceng Bu. Usahakan bapak-bapak niki lho ya Allah. Memang begitu. Saya hanya butuh kepekaan. Lihat Pak, singa itu enggak peka blas. Bapak endok kono, ibu endok kono. Apa kata suami? Suami itu kalau diam bukan berarti dia tidak paham. Laki-laki kalau diam bukan berarti dia tidak bergerak. Tapi laki-laki itu diam karena dia sedang merencanakan sesuatu untuk bisa membahagiakan pasangan kekasihnya. Lek teng sinetron, teng dunia nyata nggih berat niku pun. Mikir cicilan, mikir nopo segala macam niku. Terus bapak-bapak niku mondut kayu. Tontonan Bu. Begitu singa betina itu dilempar dengan kayu oleh bapak-bapak, singa laki-laki itu kemudian langsung melompat hendak menerkam laki-laki. Ya namanya perempuan nggak paham. Sebab perempuan itu tidak harus paham, tapi dia harus dipahami. Terus estri niku mboten pareng paham, tapi kedah dipun pahami. Rumit sangat niku perempuan niku. Akhirnya pun kata bapaknya itu, ayo Bu, saya ki ngalih. Kemana? Ke kandang kera. Begitu ke kandang kera, kemudian dilihat.
si kita lempar. Ngambil kayu, dilempar pasangan keranya itu yang perempuan, dilempar, kena, apa yang terjadi? Justru kayunya itu dipakai untuk bermain-main. Rumah tangga kera yang dipersepsikan sebagai rumah tangga yang paling bahagia, ternyata ketika istrinya diganggu oleh makhluk lain, dia justru menganggap gangguan itu bukan hal yang harus dihalangi. Tetapi rumah tangga singa yang dianggap garing, ketika yang betina itu diganggu oleh makhluk lain, bahkan bukan oleh singa, tetapi perasaan melindungi justru hadir dari singa jantan tersebut. Jadi kalau suami panjenengan kira-kira cuek, nopo, nggih berarti singa. Kantun panjenengan milih singa nopo? Itu, kinten-kinten. Milih pundi? Mboten milih. Dari situ kemudian kita bisa tahu orang itu tidak bisa. Innamal insanu la yundharu bijuyubihim wa innama yundharu biqulubihim. Sesungguhnya manusia itu dinilai bukan dari kantongnya, bukan dari pakaiannya, tetapi dilihatnya dari hati mereka. Rumah tangga yang kelihatan bahagia seperti kera, ternyata tidak bahagia. Rumah tangga yang kelihatan adem, sepi, tidak pernah update status, ternyata jauh lebih bahagia. Makanya panjenengan menawi mirsani statusnya orang lain, itu jangan dijadikan sebagai alat ukur kebahagiaan. Wah, seneng ngere, bolak-balik numpak pesawat, ya Allah. Belum tentu. Kalau nggak ada staf niku teng kantor, kalau tangleti, ayo ini sebentar lagi mau berangkat umroh. Siapa di antara kalian bertiga yang mau berangkat umroh? Niku saling tunjuk. Si A saja, si B, si C. Padahal orang itu banyak sekali kepingin umroh. Jadi apa yang dianggap oleh kita membahagiakan ternyata belum tentu. Kita tidak boleh melihat sisi lahirnya, tapi yang harus kita lihat itu min haisul qulub, dari sisi hati dan kepribadiannya. Panjenengan menawi pirsa Sayyidina Umar ibn al-Khattab sewaktu menjadi Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, itu pernah ketika sedang khutbah Jum'ah dipun pirsani kalian Sayyidina Ali ada 12 rok'ah. Rok'ah itu artinya tambalan. Sekelas presiden, sekelas Umar ibn al-Khattab, ketika beliau sedang mimpin khutbah, sedang berkhutbah, itu dilihat di bajunya itu ada 12 tambalan. Riwayat lain mengatakan 10, riwayat lain mengatakan 21. Ada 21 tambalan. Orang kalau melihat tembelannya baju, tidak menyangka itu Sayyidina Umar. Abu Bakar ketika menjadi Khalifatul Rasulillah, ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika menjadi khalifah, itu setiap jalan-jalan niku digandoli kalian lare alit. Lare alit niku nemplek. Lho lare alit lek musim-musim ngaten niku kan wonten sing ingusan, watuk segala macam. Kadang kan lek salaman tempelaken mriki niki kan wonten bekase ngaten niku. Sehingga orang-orang tidak menyangka. Orang yang tidak kenal dengan Abu Bakar itu seringkali mengatakan, siapa itu? Karena ketika jalan di tengah kampung, itu dipanggil, Bapak, jaluk duit Pak, jaluk duit. Datang, salaman, diroyo, kemudian merangkul, mendekap kepada Sayyidina Abu Bakar. Pemimpin yang ideal ya begitu itu. Bukan pemimpin yang diatur protokoler boten. Wah, mau ketemu presiden sulit, mau ketemu apa sulit. Kadang kan mau ketemu ketua RT sulitnya, subhanallah. Itu. Jadi gambarannya begitu itu.
Kita tidak boleh memberikan penghinaan terhadap agama kita, sebab agama kita dibangun oleh pribadi-pribadi yang punya keunggulan dalam sisi perilaku, dalam sisi keimanannya. Naktafi bihadzal qadar wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.